Oke teman-teman, di tutorial kali ini saya akan perlihatkan apa saja sih yang ada di laman dashboard viral Anda. Jadi setelah Anda login, ini adalah tampilan yang akan Anda lihat di laman dashboard viral Anda. Ya, jadi Anda bisa lihat nanti ada foto Anda di sini, lalu juga ada nama profil Anda. Nah, ada apa aja sih di sini? Kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Bagian yang pertama adalah latest knowledge resource. Di bagian ini Anda bisa temukan e-book, artikel, atau bahkan video yang membantu proses pembelajaran Anda. Bisa saja e-book yang ada di sini terkait dengan materi training yang sedang Anda ikuti. Kalau yang di dashboard ini hanya terlihat 5 yang paling baru, tapi kalau Anda ingin melihat koleksi knowledge resource yang lain, Anda bisa akses klik di knowledge resource yang ada di sini. Di dalamnya Anda akan bisa temukan banyak sekali e-books atau artikel yang bisa Anda download secara free. Anda bisa juga mencari melalui search di sini ya, atau melalui kategori yang ada di samping sini. Oke, sekarang kita kembali ke home. Di bawah latest knowledge resource, Anda akan bisa temukan latest news. News di sini adalah biasanya berisi pengumuman-pengumuman terbaru atau hal-hal berita-berita terbaru yang berhubungan dengan perusahaan. Kalau di sini kita pasang tutorial supaya teman-teman lebih mudah waktu mau mengakses dari viral ini. Ya, kalau yang di sini memang yang ditampilkan hanya 5 saja. Kalau Anda ingin melihat yang lebih detail, bisa masuk ke news di atas. Nah, di sini akan lebih detail ya, ada seluruhnya akan ada di sini. Anda bisa buka. Ya. Contohnya nih. Anda bisa baca di sini beritanya apa. Oke, kita kembali ke home. Berikutnya di bawah latest news, Anda bisa menemukan kalender training yang bisa Anda lihat jadwal training-training apa saja sih yang ada di lautan luas. Ya, di sini Anda tampilannya bisa ubah-ubah sendiri. Ini dalam bentuk bulan ya, atau kalau Anda mau lihat dalam bentuk minggu juga bisa. Yes. Atau per hari juga bisa. Ya, jadi jam berapa saja. Atau kalau mau yang lebih simpel lagi dalam bentuk list ini, daftar. Jadi tanggal 1 ini ada apa aja, tanggal 2 apa, tanggal 3 apa. Jadi ini adalah list dari training yang ada di lautan luas. Di samping kalender ini, Anda juga bisa temukan satu kotak ya, your current progress. Jadi ini adalah isinya progres dari training yang Anda sudah akan ikuti. Contohnya misalnya ini Anda sudah terdaftar di General Onboarding. Nah, ini Anda sudah bisa lihat nanti progresnya sudah berapa persen Anda ikutin ya. Contohnya di sana saya ada ya, nih kayak ini. Jadi sudah berapa persen? Oh, baru 23%. Kalau sudah komplit ini harusnya totalnya adalah 100%. Contohnya seperti ini. Ya, kalau sudah komplit akan terindikasi di sini 100%. Jadi di sini adalah progres Anda dalam mengikuti training-training yang sudah Anda daftarkan. Kalau di sebelahnya ini ada assessment. Assessment ini adalah biasanya nanti berisi form-form apa atau quiz-quiz yang harus Anda isi. Ini detailnya ada di bagian atas nih, di toolbar yang atas. Ini kebetulan masih kosong ya teman-teman, tapi nanti kalau memang sudah ada bisa diisi di sini. Oke, kita kembali ke home. Di toolbar yang terakhir dalam dashboard ini adalah event. Di bagian event ini kalau kita klik teman-teman, di dalamnya adalah berisi modul-modul training yang ada di dalam viral ini. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen ikutan training, apa sih yang dipelajari di sana, bisa dilihat di sini dulu. Di sini ada detailnya.
Coba ya, kita lihat dulu ya. Salah satu contohnya ini. Kalau teman-teman klik di sini, nah, Anda akan bisa membaca di sini modul ini mempelajari tentang apa saja dan ada jadwal di dalamnya. Di sini nanti Anda bisa request untuk join ya, karena bisa ketahuan nanti ini tanggalnya tanggal berapa, lalu jumlah course-nya ada berapa di dalam modul ini, dan partisipannya berapa orang. Jadi kalau dilihat ini ada 2/12, artinya maksimumnya adalah 12 partisipan, dan ini yang mendaftar sudah 2 orang. Statusnya seperti apa? Kalau dilihat ini jadwalnya ya masih belum available, berarti karena jadwalnya adalah tanggal sekian. Lalu actionnya, kalau nanti misalnya Anda berniat untuk join, Anda tinggal request join di sini. Ya, jadi ini di event ini berisi modul-modul training, detailnya apa saja yang bisa Anda baca dulu sebelum Anda request untuk join. Oke. Kita kembali ke home. Oke, setelah kita melihat fungsi dari toolbar yang ada di atas ini, sekarang saya akan perlihatkan kepada Anda fungsi apa lagi sih yang ada di dalam laman dashboard ini. Kita akan lihat yang di sebelah kiri teman-teman ya. Di bawah foto profil Anda ada beberapa kotak warna-warni dengan fungsinya masing-masing. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kotak yang berwarna ungu ini tulisannya pending request. Kalau kita klik, di dalamnya itu berisi status dari persetujuan permintaan training Anda, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau yang toolbar yang pertama, My Internal Training Request, ini isinya adalah status dari request Anda apakah sudah di-approve atau belum oleh atasan Anda. Ini kebetulan saya minta sudah di-approve semua. Kalau belum, nanti statusnya adalah waiting approval. Ya. Di bar yang kedua ini adalah untuk pengajuan external training, apakah sudah di-approve atau belum. Ya, sama seperti tadi, seperti yang internal. Kalau sudah di-approve maka statusnya akan menjadi approve, kalau belum berarti masih waiting for approval. Dan di bar yang terakhir ini waiting your approval, ini adalah untuk Anda para managers bisa melihat di sini nanti listnya adalah training-training apa saja yang diminta oleh anak buah Anda atau subordinate Anda. Jadi mereka yang mengajukan permohonan training baik internal maupun eksternal akan muncul di sini dan minta approval Anda di sini. Kalau misalnya belum di-approve, dia akan muncul di sini. Jadi waiting your approval. Nanti tinggal kalau Anda lihat nanti tinggal actionnya apakah akan di-approve atau tidak, bisa Anda lakukan di sini. Oke. Kotak yang kedua yang berwarna hijau ini adalah berjudul training request. Kalau kita klik, di dalamnya berisi list training apa saja yang bisa Anda ikut untuk join di kelasnya. Jadi Anda bisa memilih modul apa saja yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan kelas mana yang bisa Anda ikuti. Jadi Anda bisa mendaftar di sini. Ini ada listnya untuk internal, ya. Tinggal ada buka misalnya nih, contohnya kayak gini. Nah, Anda bisa daftar di sini. Ini untuk internal. Kalau yang untuk eksternal, di bagian eksternal Anda bisa melakukan pendaftaran training eksternal di sini. Kalau Anda ingin daftar training nanti tinggal masuk di sini. Nah, proses pendaftarannya nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah ya teman-teman supaya nggak bingung. Oke. Jadi ini isinya adalah daftar training yang bisa Anda pilih untuk Anda ikuti. Oke ya. Oke, kotak yang ketiga yang berwarna orange ini judulnya upcoming class. Kalau kita klik teman-teman, di dalamnya berisi daftar training apa saja di mana kita sudah terdaftar di dalamnya. Jadi ini list training di mana teman-teman namanya sudah tercantum di kelas training tersebut. Ya, ada 2, training internal dan eksternal. Jadi ini nama saya sudah terdaftar di sini. Nah, kalau yang eksternal juga sama. Misalnya kemarin teman-teman melakukan pendaftaran untuk training eksternal dan sudah di-approve oleh atasan Anda, maka daftarnya akan muncul di sini.
Jadi ini sebagai pengingat kita bahwa kelas-kelas ini bisa kita ikuti karena kita sudah terdaftar di dalamnya. Kotak yang berikutnya berjudul Training Hours. Fungsi dari bagian ini adalah memberikan informasi kepada Anda waktu yang Anda habiskan untuk belajar, terutama dalam menggunakan Viral. Jadi Viral ini bisa mencatat berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam proses self development Anda. Kalau kita klik ya teman-teman, di sini akan kita ketahui secara detail ya berapa lama kita belajar. Contoh nih kalau yang in-house nih, misalnya setelah membaca ini dalam waktu 10 menit saya menghabiskan waktunya ya, jadi bisa ketahuan nih 20 menit, ada yang 5 menit ya, tergantung dari course yang waktu yang Anda butuhkan pada saat menyelesaikan satu course. Training eksternal pun juga sama, akan bisa kedetek berapa lama Anda belajar waktu mengikuti training eksternal. Jadi ini bisa menjadi informasi kepada Anda ya. Wah, saya udah belajar udah banyak banget nih. Jadi bisa ketahuan di sini di training hours. Kotak yang terakhir adalah berjudul reading hours. Kalau di sini fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada Anda berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membaca materi-materi yang ada di Viral ini. Contohnya nih, kalau kita klik ya, detailnya kita bisa tahu nih. Nah, di knowledge resource. Jadi knowledge resource ini informasinya adalah berapa lama waktu yang Anda butuhkan waktu masuk ke knowledge resource. Misalnya Anda membuka ebook dan Anda baca di sana, akan bisa ketahuan berapa menit Anda membaca buku di sana atau membaca artikel di sana, kita akan bisa lihat. News juga gitu. Waktu teman-teman akses news ya, membaca di sana, ini juga akan ketahuan berapa menit sih saya baca news di sana ya, jadi bisa kedetek di sini. Course juga sama, di setiap course teman-teman juga akan terlihat sudah berapa lama Anda akses ya, butuh waktu berapa lama untuk membaca resource yang ada di sana. Oke ya, jadi memang Viral ini bisa membantu kita. Wah, belajar kita udah masih kurang nih kayaknya nih. Nah, teman-teman akan bisa lihat, mendapatkan informasi di bagian sini. Oke, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita lihat di laman dashboard Anda. Anda bisa explore, bisa lihat lagi supaya lebih detail kembali. Oke, thank you.